Shalom, selamat pagi. Selamat pagi Bapak Ibu. Ya, semua berbahagia pagi ini. Ya, puji Tuhan. Sebelum kita dengar firman Tuhan, saya ajak Bapak Ibu untuk bisa lihat kiri kanan, walaupun masih pakai masker, katakan hello kepada sebelahnya. Halo, selamat pagi, senang ketemu saudara pagi ini. Ya, haleluya. Kita bersyukur kita boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan pagi hari ini. Bapak Ibu, seri yang ketiga kita masuki hari ini berbicara tentang lembah kekelaman dari seri Tuhan adalah Gembalaku. Kita akan baca ayatnya di dalam Mazmur 23 ayatnya yang keempat. Kita akan baca bersama Mazmur 23 ayatnya yang keempat. Sudah ketemu? Ya. Kita baca bersama, 1, 2, 3. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Amin. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang lembah kekelaman, kayaknya ini adalah satu kata-kata yang pas, yang sangat cocok dengan kondisi kita. Ya, hari-hari ini kita masih ingat semua, Juni, Juli, Agustus itu merupakan gelombang delta yang begitu luar biasa, sehingga banyak orang yang mengalami situasi seperti ada dalam lembah kekelaman. Nah, apakah itu juga masih berjalan sampai hari ini? Kita pun nggak ngerti, tetapi yang pasti adalah itu terus berlanjut sampai hari ini. Seperti orang dibawa kepada satu kondisi keadaan di sebuah lembah yang tidak kelihatan jalan keluarnya. Sebuah keadaan, sebuah situasi di mana orang dibawa menghadapi sebuah pertempuran yang gak kelihatan wujudnya, ya kan? Virus gak ada satu orang pun yang bisa ngelihat kayak apa. Yang tadinya kelihatan sehat, tahu-tahu sudah sakit. Yang tadinya baik-baik saja, tahu-tahu kondisinya sudah tidak berdaya. Yang tadinya baik-baik saja, sehat, tahu-tahu besok kita mendengar kabar sudah tidak ada. Ya, itu yang terjadi. Nah, ini adalah sebuah situasi yang bisa terjangkit atau terjadi kepada semua orang. Nah, orang kadang-kala mengidentikan yang namanya lembah kekelaman itu berbicara tentang penderitaan. Orang mengidentikan lembah kekelaman itu dengan kesulitan, dengan sakit penyakit, dengan sebuah kondisi yang berat yang terjadi dalam kehidupannya. Kadang-kala orang berpikir bahwa lembah kekelaman selalu identik dengan sebuah dosa dan kesalahan. Nah, sehingga kalau kita melihat ada teman kita, ada saudara kita, atau ada famili kita, atau bahkan diri kita sendiri yang mengalami kondisi itu, kita mulai berpikir bahwa wah, pasti ini karena melakukan sebuah kesalahan, pasti ini karena dosa, pasti ini karena pergumulan, karena sebuah kesalahan yang dia perbuat. Tapi pagi hari ini kita akan melihat bahwa ternyata semua orang itu mengalami yang namanya lembah kekelaman. Ya, apa yang dialami oleh Daud di kitab-kitab yang lain juga terjadi fakta yang sama. Baik di dalam kitab Perjanjian Lama maupun kitab Perjanjian Baru, semua mengalami kondisi yang sama. Di dalam kitab Perjanjian Lama kita melihat ada satu orang yang Alkitab tuliskan, ya, orang yang sangat salah hidupnya, baik
takut Tuhan, rajin ibadah, rajin membawa korban kepada Tuhan. Anaknya habis melakukan pesta, dia buru-buru datang ke bait Allah, dia bawa korban sebagai wujud pengampunan kepada Tuhan. Ya, itu adalah yang terjadi. Tetapi di sisi lain kalau kita melihat ada seorang yang tadi saya katakan Ayub, dia adalah orang seperti itu. Tetapi di dalam kitab Perjanjian Baru kita juga melihat pada waktu Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan muridnya, mereka mengalami sebuah peristiwa. Naik sebuah perahu dan kemudian di tengah danau itu Tuhan Yesus tertidur di atas perahu di buritan. Dan murid-murid yang bersama dengan Yesus, mereka mengalami badai, mereka hampir tenggelam, mereka hampir mati. Jadi di sini memberikan sebuah fakta bahwa walaupun mereka orang saleh, walaupun mereka orang benar, walaupun mereka berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, ternyata yang namanya lembah kekelaman itu bisa terjadi atas kehidupan semua orang, tidak terkecuali, ya, semua orang. Nah, hari ini kita akan mencoba melihat dari sisi kehidupan seorang yang namanya Ayub. Ya, mari kita lihat. Sambil kita batasi di dalam Mazmur 23 ini, nanti kita akan terus kembali ke situ. Kita lihat. Ini adalah Ayub. Ayub pasal 1. Saya akan bacakan ayatnya yang ke-1. Dikatakan begini. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ya. Ini adalah Ayub, fakta yang ditulis oleh Alkitab. Dia adalah orang laki-laki, ya, hidupnya penuh dengan kesalehan, jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Wah, sebuah label yang sangat luar biasa. Disematkan Tuhan dalam apa yang ditulis dalam kitab Ayub ini. Sepertinya nggak ada cacat celah. Karena kesalehannya itu dia diberkati Tuhan menjadi orang yang kaya raya di sebelah timur. Tetapi kemudian apa yang terjadi? Kalau kita membaca lengkap dari apa yang disampaikan oleh kitab Ayub ini, kita tahu semua bahwa orang yang saleh, orang yang jujur ini dia menderita. Anaknya meninggal, harta kekayaannya habis, dan bahkan kemudian didera dengan sakit penyakit. Alkitab mengatakan Tuhan mengizinkan iblis untuk mengganggu hidupnya, menggocok hidupnya. Sampai yang terjadi apa, saudara? Kita lihat pasal 2 ayat 4. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, kulit ganti kulit, orang akan memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawanya. Ya, saudara tahu maksud ini? Kulit ganti kulit, orang akan memberikan nyawanya. Orang akan memberikan apapun yang dia punya, ganti nyawanya. Seringkali penderitaan terbesar, tersulit yang dihadapi manusia adalah apa? Kalau tubuhnya sakit. Di saat sakit itu menggerogoti hidupnya, maka orang bisa memberikan segala sesuatu yang dia punya supaya dia jadi sehat, supaya dia jadi sembuh. Benar enggak? Statement orang banyak kan berkata begini, uang bisa dicari. Maka dari itu yang namanya kesembuhan itu mahal sekali harganya. Yang namanya kesehatan itu mahal. Bahkan kadangkala orang bisa menjual bukan cuma harta miliknya, tetapi kadangkala jiwanya, imannya juga bisa diberikan. Terus kita lihat ayat yang ke-5. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah tulang dan dagingnya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Kita lihat di sini. Ya, Tuhan memberikan izin
Dan bahkan ayat 7 ayat 8 ini sakitnya luar biasa. Tapi kita lihat ayat 9. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Ya, saya tuliskan di sini bahwa seringkali ujian iman itu bisa terjadi di saat kita mengalami sebuah kesulitan dalam hidup. Lembah kekelaman, kondisi yang ada di luar yang menekan hidup kita, itu sudah menjadi ujian buat iman kita. Ternyata bisa datang dari orang dekat kita, bisa datang dari sekitar orang luar dari hidup kita, atau bahkan bisa datang dari diri kita sendiri. Di saat lembah kekelaman itu ada dalam kehidupan kita, kesulitan, pencobaan, masalah datang, seringkali ya, dari diri kita juga berkecamuk sebuah tantangan yang ingin menyatakan seberapa kuat iman kita. Ayub di saat kondisi seperti itu, istrinya dengan lantang berkata, masih bertekunkah engkau dalam kesalehan? Bahkan bukan cuma itu, dia bukan hanya menghina kesalehan Ayub, tapi dia juga pergi meninggalkan Ayub. Kemudian kita lihat ayat 11. Ketika sahabat Ayub mendengar kabar tentang segala malapetaka yang menimpa dia, maka datanglah mereka dari tempatnya masing-masing, yakni Elifas orang Teman dan Bildad orang Suah serta Sofar orang Naama. Mereka bersepakat untuk mengucapkan bela sungkawa kepadanya dan menghibur dia. Dari sini nggak ada yang salah, Bapak Ibu. Biasanya kalau ada saudara kita, famili kita, teman kita, sohib kita, ya, sedang dalam kesulitan, keterpurukan, kadangkala niat baik kita adalah apa? Datang jenguk dia, kasih bela sungkawa, kasih penghiburan buat dia. Dari sini nggak salah, saudara. Kenapa? Karena mereka belum bercakap-cakap. Tapi celakanya adalah ayat-ayat selanjutnya dikatakan mereka bukan datang menghibur, tetapi justru mereka datang menjadi penghakim buat kehidupan Ayub. Ya, mereka jadi penghakim. Mereka kemudian apa? Menunjukkan yang merasa diri mereka jauh lebih benar, dan mereka memberikan sebuah asumsi bahwa gini, Ayub, kamu menderita ini karena kamu salah. Ayub, kamu menderita ini karena kamu berdosa. Ayub, kamu ini salah. Kenapa? Karena kamu jauh dari Tuhan. Bapak Ibu, orang yang sedang kesulitan bukan untuk mendengar ceramah kita pas kita datang, bukan untuk ya mendengar nasihat-nasihat kita. Tetapi mereka ingin apa? Mereka ingin dikuatkan, mereka ingin didengarkan, dan mereka ingin didoakan. Dan kalau mereka minta nasihat, kasih yang memberi kekuatan buat dia. Kenapa? Karena kita nggak tahu apapun yang terjadi dalam hidup. Nah, ini yang kadang-kala terjadi dalam kesalahan kita. Di saat orang lain ada dalam kesulitan, semakin kita banyak berkata-kata, semakin ada banyak hal yang kadang-kala justru melukai. Maka dari itu, mari kita renungkan ini di dalam kehidupan. Nah, singkatnya adalah apa? Teman-temannya ini datang dan kemudian memberikan pernyataan-pernyataan yang justru membuat Ayub mengalami tertekan. Tapi kita lihat apa yang dikatakan oleh Ayub nantinya akan menjadi satu kekuatan dalam kehidupan kita di saat kita menghadapi sebuah tantangan, sebuah ujian, sebuah pencobaan. Saudara, saat pencobaan itu datang, saat persoalan itu datang, dengar baik, itu bukan untuk menunjukkan kelemahan.
itu bukan untuk menunjukkan ketidakberdayaan, tetapi itu untuk menunjukkan bahwa disitulah ada sebuah kekuatan. Ya, kesulitan, pergumulan, penderitaan, ya, yang hadir dalam hidup kita itu untuk membuktikan kekuatan yang kita miliki. Makanya Paulus dia tuliskan di dalam Korintus, 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Apa bunyinya, saudara? Pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan yang biasa, lazim. Alkitab terjemahan lain katakan begitu. Itu lazim, itu sudah terjadi, itu sudah lazim sekali dalam kehidupan banyak orang. Dan jikalau kita dicobai, Alkitab menuliskan, Allah tidak akan memberikan cobaan itu melampaui kekuatan kita. Jadi ternyata Tuhan tahu kekuatan kita. Jadi kalau Allah berikan pencobaan, karena Tuhan sudah mengukur kemampuan kita. Kalau Tuhan izinkan kita lewat lembah kelam, kayaknya udah nggak bisa bergerak kemana-mana, itu artinya Tuhan masih tahu engkau masih kuat sampai hari ini. Dan yang lebih kerennya apalagi, dan di saat pencobaan itu diberikan, Allah juga memberikan jalan keluarnya. Allah memberikan jalan keluar komplit, saudara. Jadi di saat engkau mengalami satu kesulitan, jangan mundur, jangan menyerah. Kenapa? Karena ada musuh dari kegagalan, dari kesuksesan itu adalah apa? Ketakutan. Ya. Mazmur 23 ayat yang keempat mengatakan, sekalipun aku berjalan dalam kekelaman, aku tidak takut bahaya. Jadi yang membuat kita kadangkala gak bisa melewati lembah kekelaman, yang membuat kita terus ada dalam kesulitan, kenapa? Karena ketakutan. Ketakutan itulah yang akhirnya mengkerdilkan iman kita. Ketakutan itulah yang akhirnya membuat kita kurang yakin, kurang percaya bahwa ada Tuhan yang bersama dengan kita. Ketakutan itulah yang akhirnya apa? Kita bukan cuma mengerdilkan iman, tapi kita juga mengerdilkan Tuhan kita. Kita mengecilkan Tuhan kita. Kita bisa beranggapan bahwa, wah, Tuhan gak nolong, Tuhan gak sayang, Tuhan gak bela. Sehingga apa? Kita menjadi orang yang akan terus-menerus menangisi kondisi keadaan diri sendiri. Gak bisa bangkit, gak bisa move on, gak bisa mulai naik ke step yang selanjutnya. Kenapa? Karena kita mengalami ini. Ada rasa takut. Ya. Kita kembali dalam Ayub pasal 23. Sama, Mazmur 23, Ayub 23. Kita akan baca bersama ayat 8 sampai ayatnya yang ke-14. Kita baca bersama. Bapak Ibu Saudara bisa kasih garis bawah ini, ayat ini. Ayub pasal 23 ayat 8 sampai ayat 14. 1, 2, 3. Sesungguhnya kalau aku berjalan ke timur, ia tidak di sana, atau ke barat, tidak kudapati dia. Di utara ku cari dia, ia tidak tampak. Aku berpaling ke selatan, ia